Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama, IPA sebagai dasar pengembangan teknologi, dan kedua, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mona Birnalisa, NPM 2022-14-543, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andini Oktavia, MTN 2022-14-50395. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sejak dulu, teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan gala, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberi manfaat positif dalam kehidupan manusia, memberi banyak memudahkan cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Teknologi IPA dapat dibagi menjadi beberapa macam. 1. Teknologi maju, yakni teknologi tingkat pertama, suatu usaha mengarah pada bidang pendidikan, latihan, serta pembinaan para tenaga peneliti ilmiah untuk selalu mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi yang vital serta dibutuhkan oleh suatu negara. 2. Teknologi adaptif atau teknologi media adalah perkembangan teknologi suatu negara maju yang penggunaannya masih harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan negara yang memerlukan. 3. Teknologi protektif adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi, konservasi, restorasi, dan regenerasi seluruh sumber daya alam yang ada. Pada awalnya antara ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada kaitannya. Mengapa penting mempelajari IPA dalam kemajuan ilmu teknologi? Bisa memberi wawasan lebih luas dan tentang konsep alam yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga bisa menimbulkan rasa ingin tahu terhadap bagaimana kondisi lingkungan alam tersebut, memiliki kemampuan guna mengembangkan ide-ide terkait lingkungan alam di sekitar kita sebaik kita dengan mudah. Manfaat dan dampak negatif IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Manfaat 1. Pengadaan energi meliputi A. Energi mekanik, B. Energi panas, C. Energi magnetik, D. Energi listrik atau air terjun, angin, diesel, nuklir, dan uap untuk mengendalikan generator. E. Energi kimia, F. Energi bunyi, G. Energi nuklir, H. Energi cahaya. Manfaat dan dampak negatif IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Manfaat 2. Nuklir. A. PLTN, B. Teknik nuklir dalam kesehatan, C. Teknik nuklir dalam industri mengawetkan makanan dan industri radiografi dan studi pencemaran lingkungan. Manfaat dan dampak negatif IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif kemajuan IPA dan teknologi terhadap 1. Teknologi nuklir, 2. Pendaya gunaan SDA, 3. Transportasi, komunikasi, dan informasi, 4. Kesehatan. IPA dan teknologi di masa depan. Perkembangan di bidang 1. Mikroelektronik, 2. Teknologi bahan, 3. Bioteknologi.
peradaban manusia. Pada fase ini terdapat 4 kelompok zaman, yaitu zaman prasejarah atau Nirleka. Yang kedua, zaman batu. Zaman batu juga dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan terakhir zaman batu besar Megalitikum. Yang ketiga, zaman logam. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Yang keempat, zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dibuat menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Untuk tahun 20.000 hingga 15 tahun yang lalu, itu dinamakan revolusi Neolitik. Selama periode Neolitik, beberapa teknologi kunci muncul bersama-sama. Manusia berpindah dari mendapatkan makanannya dengan berburu menjadi mendapatkannya melalui bertani. Orang-orang berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Tanah liat digunakan untuk tembikar dan batu bata. Pakaian mulai dibuat dari kain tenun. Roda juga kemungkinan ditemukan saat ini. Lalu 6000 sebelum Masehi, yaitu periode irigasi. Sistem irigasi pertama muncul kira-kira secara bersamaan di peradaban lembah sungai Tigris Efrat di Mesopotamia dan lembah sungai Nil di Mesir. Karena irigasi membutuhkan banyak pekerjaan, masa ini menunjukkan adanya tingkat organisasi sosial yang tinggi dari manusia. Lalu 4000 sebelum Masehi, berlayar. Kapal layar pertama digunakan di sungai Nil. Sekitar waktu ini, lalu ke tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu ada besi. Sekitar waktu ini produksi besi menjadi meluas karena logam ini menggantikan perunggu. Pada tahun 950, kincir angin. Hampir 5.000 tahun setelah kapal layar pertama, angin akhirnya pertama kali digunakan untuk mengoperasikan pabrik. Kincir angin pertama ada di Persia. Lalu pada tahun 1250 sampai 1300 ada jam mekanis. Tahun 1765 mesin uap. James Watt meningkatkan mesin uap Newcomb dengan menambahkan kondensor yang mengubah uap kembali menjadi air cair. Lalu di tahun 1804 muncullah kereta api. Insinyur Inggris Richard Trevithick meningkatkan mesin uap James Watt dan menggunakan untuk keperluan transportasi. Pada tahun 1826 sampai 27, fotografi. Pada awal 1820-an, Niels Bohr menjadi tertarik menggunakan larutan peka cahaya untuk membuat salinan litograf ke kaca, seng, dan akhirnya plat timah. Pada tahun 1844 muncullah telegraf. Samuel Morse adalah seorang pelukis sukses yang tertarik pada kemungkinan telegraf listrik pada tahun 1830-an. Dia mematenkan prototip pada tahun 1837. Pada tahun 1844, dia mengirim pesan pertama melalui jalur telegraf jarak jauh pertama, yang membentang antara Washington DC dan Baltimore. Pada tahun 1876, telepon. Setelah dimungkinkan untuk mengirim informasi melalui kabel dalam bentuk titik dan garis, langkah selanjutnya adalah komunikasi suara yang sebenarnya. Fase-fase proses teknik. Fase teknik deskriptif. Manusia memanfaatkan segala yang berasal dari alam. Manusia masih bersifat forgetting, dan ini terjadi dalam zaman batu. Orang yang hidup pada zaman batu itu bersifat mengubah apa saja dari alam, belum ada usaha untuk mengamat. Kedua, fase teknik konstruktif. Manusia mulai mampu melakukan penciptaan dan mulai membentuk suatu kebudayaan baru. Alat yang diciptakan misalnya alat tembikar untuk keperluan masak, senjata logam, ladang, dan peternakan. Ketiga, fase teknik efektif merupakan puncak perkembangan teknik yang telah dicapai oleh manusia saat ini. Semakin berkembangnya zaman teknologi hadir dan menjadi bagian hidup manusia menjadi dewasa. Lalu pada tahun 1879, lampu listrik. Setelah ribuan percobaan, penemu Amerika Thomas Edison berhasil membuat bola lampu filamen karbon untuk menyala selama 13,5 jam.
Lalu tahun 1845 muncullah mobil. Mesin pembakaran internal ditingkatkan menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Carl Benz menggunakan mesin 1 silinder untuk menggerakkan mobil modern pertama, mobil beroda 3 yang ia kendarai di truk. Pada tahun 1901, radio Guglielmo Marconi telah bereksperimen dengan radio sejak 1894 dan mengirimkan transmisi jarak yang semakin jauh. Pada tahun 1901, transmisi yang dilaporkan dari kode Morse huruf S melintasi Atlantik dari Cornwall ke Newfoundland membuat dunia heboh. Pada tahun 1903, pesawat terbang. Pada tanggal 17 Desember, Orville Wright melakukan penerbangan pesawat pertama dari 120 kaki dekat Kitty Hawk, North Carolina. Dia dan saudaranya Wilbur melakukan 4 penerbangan di hari itu. Pada tahun 1926, roket. Sebagai anak muda di akhir tahun 1890-an, Robert Gould terinspirasi oleh The Work of the World karya H.G. Wells dan kemungkinan perjalanan ruang angkasa. Sebagai seorang pria parubaya di pertengahan 1920-an, ia mempunyai uji terbang pertama dari roket itu terbang 12,5 meter 41 kaki di udara. Pada tahun 1927, televisi. Setelah perkembangan radio, transmisi gambar adalah langkah logis berikutnya. Televisi awal menggunakan disk mekanis untuk memindai gambar. Sebagai seorang remaja di Utah Pillow, Farnsworth meyakini bahwa sistem mekanis tidak akan mampu memindai dan merakit gambar berapa kali dalam 1 detik. Hanya sistem elektronik yang akan melakukan itu. Lalu tahun 1937 muncullah komputer. Matematikawan dan fisikawan Lowostat John Atanasov merancang komputer digital elektronik pertama. Ini akan menggunakan angka binar basis 2, di mana semua angka dinyatakan dengan angka 0 sampai 1 dan 1. Dan datanya akan disimpan dalam kompositor. Lalu tahun 1942, tenaga nuklir. Sebagai bagian dari proyek Manhattan untuk membangun bom atom pertama, perlu untuk memahami reaksi nuklir secara rinci. Lalu tahun 1947, transistor. Pada tanggal 23 Desember, insinyur Bell, Slam Jones Barden, Walter Bratton, dan William Shockley memberikan demonstrasi publik pertama dari transistor, komponen listrik yang dapat mengontrol, memperkuat, dan menghasilkan arus. Tahun 1957, penerbangan luar angkasa. Uni Soviet mengejutkan dunia pada tanggal 4 Oktober ketika meluncurkan satelit buatan pertama Sputnik 1, sebuah bola logam kecil seberat 83,6 kg. Lalu di tahun 1974 ada komputer pribadi. Dan terakhir 1974, internet, hingga digunakan sampai sekarang. Kesimpulannya adalah teknologi sangat berperan penuh dalam penerbangan kehidupan manusia saat ini. Teknologi dan kemajuannya yang sangat pesat sangat membantu kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari.